Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar, NIM 1910312210086. Saya adalah salah satu mahasiswa pada prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola kreativitas. Kreativitas seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam dunia bisnis. Kreativitas disebut-sebut menjadi hal penting dalam proses inovasi, baik itu produk maupun jasa. Definisi dari kreativitas itu sendiri adalah sebuah ide atau gagasan yang mampu membawa perubahan dalam sebuah aktivitas kehidupan. Yang pertama ada mengelola kreativitas individu. Kreativitas pribadi mengandung arti kemampuan individu untuk menciptakan ide-ide baru dan perspektif yang relevan melalui teknik-teknik dan pelatihan-pelatihan seperti yang diungkapkan oleh Mauzi tahun 2006. Mauzi mengungkapkan unsur-unsur penting untuk mengembangkan kreativitas individu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami proses berpikir kreatif. Yang kedua, mengidentifikasikan blok untuk berpikir kreatif dan keterampilan individu dengan bantuan manajer untuk meningkatkan respon kreatif. Yang ketiga, menggunakan metode berpikir kreatif lebih sering untuk mendapatkan ide-ide segar dan menemukan solusi permasalahan lebih cepat. Yang keempat, membiarkan visi kreatif pribadi menjalankan ide kreativitas untuk membantu individu atau manajer mencapai tujuan pribadi dan profesional. Florida dan Goodnight tahun 2007 mengungkapkan bahwa kreativitas adalah kualitas yang menunjukkan perilaku seseorang di dalam kehidupannya. Berikut ini adalah perilaku kreatif yang diungkapkan oleh Florida dan Goodnight, yaitu yang pertama, rasa ingin tahu besar, lalu mencari peluang baru, inisiatif, imajinatif, berorientasi masa depan, berpikir secara visual, melihat kemungkinan dari masalah yang tampaknya mustahil, tidak takut mengambil resiko, siap untuk membuat kesalahan, beradaptasi dengan lingkungan kerja dan perubahan kondisi di luar lingkungan kerja, lalu melihat hubungan sebab akibat secara utuh, menyaring ide-ide, mensintesis berbagai elemen, dan melihat dasar pola dari suatu kejadian. Tantangan setiap perusahaan adalah bagaimana untuk menemukan kembali potensi kreativitas yang ada di dalam perusahaannya. Salah satu pendekatan untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan adalah dengan mengembangkan keterampilan dan kreativitas pribadi masing-masing karyawannya. Salah satu pendekatan untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan adalah
dengan mengembangkan keterampilan dan kreativitas pribadi masing-masing karyawannya. Katzenberg dan Smith tahun 1993 mendefinisikan karyawan sebagai bagian dalam tim atau anggota tim, merupakan orang-orang dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama dan menggunakan pendekatan yang sama. Tim yang baik adalah tim yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kemampuan untuk mengenali kekuatan pribadi serta keterbatasan rekan-rekan mereka. Salah satu cara perusahaan untuk mengembangkan kreativitas individu pegawainya adalah dengan mengembangkan pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif adalah kemampuan untuk berpikir melebihi apa yang terlihat. Pemikiran kreatif akan membawa perusahaan menuju solusi kreatif bisnis, di mana solusi yang dihasilkan dari pemikiran kreatif akan membawa perusahaan kepada pertumbuhan bisnis. Untuk mendapatkan pemikiran kreatif, dibutuhkan tempat kerja yang menunjang para pegawainya. Tempat yang dimaksud adalah lingkungan yang mendukung pegawai untuk saling berinteraksi dan saling bertukar informasi untuk mendapatkan ide kreatif. Ide kreatif dalam sebuah perusahaan cenderung beragam. Keanekaragaman pemikiran yang dihasilkan oleh pegawai atau individu dapat dikombinasikan untuk saling melengkapi kemampuan ide yang dikembangkan oleh masing-masing individu. Hal ini akan membuat kelemahan dan kelebihan ide yang dihasilkan oleh individu tersebut dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan. Menurut Isaken dan Lauer tahun 2002, faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap kreativitas dan memberikan iklim kolaboratif antara lain adalah: yang pertama, kepercayaan, semangat tim, kepemimpinan, kegiatan yang mengangkat tujuan, struktur berorientasi hasil, standar keunggulan, partisipasi dalam mengambil keputusan, pengakuan dan dukungan pihak eksternal, bakat, dan akomodasi nilai-nilai baru yang muncul. Sebagian besar perusahaan memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan inovasi, yaitu mereka ingin menghasilkan produk atau jasa yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan harus menyadari bahwa salah satu letak kapital asetnya adalah kreativitas yang terdapat pada pegawainya. Melalui kreativitas, hasil karya yang diciptakan oleh setiap individu menjadi berbeda dan unik. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami pemikiran kreatif setiap individu yang bergabung di dalam perusahaan untuk meningkatkan potensi pemikiran baru. Kreativitas sangat penting di dalam proses inovasi karena kreativitas mendorong inovasi untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kompetisi bisnis. Menurut Becker tahun 2006, beliau mengungkapkan pentingnya kreativitas dalam proses pengembangan bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kreativitas membawa ide-ide inovatif, produk layanan, dan kepuasan pelanggan lebih besar. Yang kedua, pendekatan kreatif akan mendorong kepemimpinan dan membantu hubungan lebih dekat serta membuat kehidupan lebih memuaskan. Yang ketiga, penemuan kreativitas memberikan makna lebih besar terhadap pekerjaan. Lalu yang keempat, penemuan kreativitas membuka peluang atau kemungkinan baru. Seperti yang telah kita ketahui, tahapan dalam inovasi itu sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu input, proses, dan output. Sebagai contoh, kesuksesan bisnis perusahaan dimulai melalui pengelolaan dan pembuatan segmentasi pasar untuk meningkatkan produk dan jasa mereka. Namun, perjalanan dari input ataupun output itu menjadi sebuah inovasi membutuhkan proses, dan proses tersebutlah yang akan membuat produk atau jasa
menjadi lebih menarik dan unik. Kreativitas memegang peranan terpenting di dalam proses menghasilkan output terbaik. Untuk itu, kreativitas dalam perusahaan perlu dikelola dan diberdayakan untuk melahirkan inovasi. Menurut Cook tahun 1998, organisasi kreatif memiliki strategi yang dibangun pada konteks yang fleksibel tapi tegas, yang mencakup beberapa atau semua unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, budaya, gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai. Cara bekerja, peran kepemimpinan dan gaya serta nilai-nilai yang dianut yang menyadari bahwa organisasi hidup dan bernafas. Yang kedua, struktur dan sistem, yaitu tentang kedua struktur dalam organisasi baik formal maupun informal seperti jaringan, struktur informasi, dan sisi bayangan organisasi. Sedangkan sistem meliputi penghargaan, pengakuan, dan sistem karir. Yang ketiga, keterampilan dan sumber daya, yaitu mengenai daya tarik, pengembangan, dan retensi bakat kreativitas yang didukung oleh informasi, keuangan, dan iklim yang sesuai dengan kreativitas. Ketiga elemen tersebut penting untuk membangun kreativitas dalam berbagai jenis dan ukuran organisasi. Menurut Peter Cook 1998, dalam penelitiannya menggambarkan sejumlah faktor yang dapat diidentifikasi untuk membangun kreativitas. Yang pertama, mengatur budaya dengan mengembangkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam organisasi dan nilai-nilai hidup yang mendorong untuk berpikir dan bertindak melampaui hikmat saat ini, serta lebih memfokuskan pada struktur informal komunikasi. Yang kedua, merancang sistem penghargaan yang menumbuhkan kepribadian sesuai dengan strategi dan meminimalkan penggunaan sistem untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, mendorong keragaman manusia untuk keterampilan. Lalu yang keempat, toleransi terhadap konflik yang mungkin terjadi sebagai dampak dari ide-ide. Berikut ini adalah sumber-sumber ide kreatif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, pegawai. Pegawai sebuah perusahaan pastinya bekerja sangat dekat dengan proses. Oleh karena itu, mereka lebih sensitif untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki dalam proses untuk menghasilkan output yang baik. Yang kedua, pelanggan. Pelanggan berfungsi untuk memberikan feedback dari produk yang telah kita hasilkan. Setiap informasi yang kita dapatkan dari pelanggan sangat berguna untuk meningkatkan produk yang telah perusahaan buat. Yang ketiga, supplier. Peran supplier sangat penting dalam pembinaan hubungan profesional. Ide dan proses yang dimiliki oleh supplier terkadang lebih baik dari yang kita miliki, dan hal tersebut dapat dijadikan solusi dari permasalahan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, lingkungan luar. Lingkungan di luar perusahaan merupakan sumber informasi yang juga penting untuk perkembangan perusahaan. Sumber informasi tersebut bisa didapatkan melalui membaca koran, majalah, jurnal, maupun tulisan profesional. Lalu yang kelima, perusahaan pesaing. Melalui perusahaan pesaing, kita dapat mengetahui perkembangan apa yang telah mereka lakukan, sehingga kita mengetahui apa yang kurang dalam perusahaan, dan saat itulah kita tahu apa yang harus dikembangkan untuk kemajuan perusahaan kita. Kreativitas dalam sebuah organisasi tidak mudah diciptakan. Kreativitas membutuhkan stimulus yang didukung oleh lingkungan organisasi. Stimulus atau rangsangan untuk mengembangkan kreativitas dalam menciptakan budaya kreatif dalam organisasi seringkali menemui berbagai hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang dihadapi
menghadapi organisasi dalam mengembangkan budaya kreativitas. Yang pertama, menemukan pemimpin kreatif. Pemimpin kreatif jarang sekali ditemukan dalam perusahaan. Kendala terbesar dalam mengembangkan kreativitas adalah kurangnya pemimpin yang juga kreatif. Jadi, percuma juga apabila banyak pegawai dalam perusahaan kreatif tetapi tidak didukung oleh pemimpin yang kreatif. Kreativitas diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk melakukan inovasi. Lalu yang kedua, budaya organisasi yang tidak mendukung. Meskipun kreativitas dan inovasi sangat dihargai di dalam perusahaan, namun hal tersebut tidak selalu didukung dalam budaya organisasi perusahaan. Perusahaan bahkan seringkali tidak memberikan ruang gerak bagi para pekerjanya untuk berkreasi dan berinovasi. Banyak contoh di mana ide-ide kreatif hanya berakhir di ruang rapat semata. Mengembangkan produknya untuk diekspor di mancanegara. Usaha-usaha tersebut seperti kerajinan kuliner, televisi, periklanan, musik, maupun perfilman. Sebut saja musik Indonesia yang telah menjadi tuan rumah di negeri Malaysia dan perfilman Indonesia yang saat ini sudah sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya film-film yang menjadi tuan rumah dan dalam negeri sendiri seperti Laskar Pelangi, Habibie dan Ainun, dan lain-lain. Berbagai daerah di Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi industri kreatif.